Bayangkan sebuah kota yang pernah menjadi rumah, tempat di mana dulu ada sekolah, pasar, rumah-rumah dengan aroma masakan dari dapur, suara anak-anak bermain, dan orang-orang yang pulang menjelang sore. Lalu perang datang. Sedikit demi sedikit semuanya berubah. Rumah menjadi reruntuhan. Rumah sakit menjadi tempat antara hidup dan mati. Dan manusia belajar bahwa untuk bangun keesokan pagi saja, terkadang dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Di tengah kehancuran itu, ada seorang perempuan muda bernama Salama Kassab. Usianya baru 18 tahun. Seharusnya hidup Salama diisi dengan kuliah, keluarga, impian, dan masa depan. Ia adalah mahasiswa farmasi. Ia punya bayangan tentang kehidupan yang ingin dijalaninya. Tetapi perang tidak peduli pada rencana manusia. Dan ketika perang menghancurkan keluarganya, Salama dipaksa menjadi seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus bekerja di rumah sakit, ia harus menangani luka, ia harus melihat orang-orang meninggal. Dan yang paling menyakitkan, ia harus belajar bagaimana caranya tetap hidup ketika hampir semua alasan untuk hidup telah direnggut darinya. Inilah As Long as the Lemon Trees Grow, novel karya Zulfa Kato. Sebuah novel tentang perang Suriah yang dilihat bukan dari sudut pandang jenderal, politikus, atau sejarawan, tetapi dari mata seorang gadis muda yang hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan dan mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Selamat datang di Antara Pikiran. Hari ini kita akan membicarakan sebuah novel yang bukan hanya bertanya tentang bagaimana, tetapi juga bertanya apa yang terjadi pada pikiran seseorang bertahan hidup di tengah perang. Manusia ketika dunia di sekelilingnya sudah tidak lagi terasa aman. Suriah yang tidak lagi terasa seperti rumah. Kisah ini berlatar di Homs, Suriah. Ketika konflik dan kekerasan telah mengubah kehidupan masyarakat. Salama hidup di tengah situasi itu. Ia bukan tentara, ia bukan pejuang, ia bukan orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghentikan perang. Ia hanya seorang perempuan muda. Tetapi justru karena itulah cerita ini terasa begitu dekat. Salama tidak melihat perang sebagai angka. Ia melihat perang melalui tubuh manusia. Orang-orang datang ke rumah sakit dalam keadaan terluka. Ada yang kehilangan anggota tubuh. Ada yang mengalami pendarahan. Ada anak-anak yang tidak mengerti mengapa mereka harus mati. Dan Salama harus terus bekerja, padahal dirinya sendiri sedang hancur. Sebelum perang menghancurkan semuanya, Salama mempunyai keluarga. Ada ibunya, ada ayahnya, ada kakaknya Hamzah. Namun satu persatu mereka hilang dari hidupnya. Rumah keluarganya bahkan telah hancur akibat bom. Ibunya meninggal. Ayah dan Hamzah pergi menghadapi konflik. Dan Salama kemudian hidup bersama Laila, istri Hamzah yang sedang mengandung. Laila menjadi alasan terbesar Salama untuk bertahan. Karena sebelum Hamzah pergi, Salama telah berjanji untuk menjaga Laila. Dan janji itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber konflik terbesar dalam dirinya. Sebab Laila ingin pergi. Ia ingin menyelamatkan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Dan Salama tahu bahwa mungkin satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah meninggalkan Suriah. Masalahnya, bagaimana mungkin ia meninggalkan orang-orang yang masih membutuhkan pertolongannya? Bagaimana mungkin ia meninggalkan rumah sakit? Bagaimana mungkin ia pergi ketika setiap hari ada orang yang datang membawa luka? Dan lebih jauh lagi, bagaimana mungkin seseorang meninggalkan tanah airnya tanpa merasa bersalah? Pertanyaan itu menjadi jantung cerita ini. Salama dan dilema paling kejam. Salah satu hal paling menarik dari novel ini adalah bahwa konflik terbesar Salama bukan hanya konflik di luar dirinya. Konflik terbesar justru terjadi di dalam kepalanya. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Laila. Di sisi lain, ia merasa bahwa meninggalkan Suriah berarti meninggalkan orang-orang yang membutuhkan dirinya. Ia merasa bersalah karena masih hidup. Ia merasa bersalah ketika tidak mampu menyelamatkan seseorang. Ia merasa bersalah ketika memilih dirinya sendiri. Dan perasaan itu semakin kuat karena ia telah mengalami terlalu banyak kehilangan. Di rumah sakit, Salama harus menghadapi kenyataan yang sangat kejam. Ia tidak selalu bisa menyelamatkan pasien. Ada anak-anak yang meninggal di hadapannya. Ada orang-orang yang datang terlambat. Ada tubuh yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dan setiap kematian meninggalkan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi semakin lama semakin berat. Disinilah Zulfa Kato memperkenalkan salah satu elemen paling menarik dalam novel ini. Namanya adalah khauf. Dalam bahasa Arab, khauf berarti ketakutan. Tetapi dalam cerita ini, khauf bukan hanya sebuah kata. Khauf menjadi sosok. Ia muncul dalam kehidupan Salama. Ia berbicara kepadanya. Ia mengingatkan Salama tentang kemungkinan terburuk.
tentang kematian, tentang penyiksaan, tentang kehilangan, tentang bagaimana semua yang dicintainya bisa kembali direnggut. Pada awalnya, Khauf terasa seperti musuh, seolah-olah ia adalah monster yang menghantui Salama. Tetapi semakin jauh kita membaca, semakin jelas bahwa Khauf sebenarnya adalah bentuk dari sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Ketakutan. Ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketakutan yang tumbuh setelah seseorang mengalami trauma. Ketakutan yang mengatakan, jangan pergi, jangan percaya siapapun. Kalau kamu bahagia, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan kehilangan dia. Dan mungkin yang paling menyakitkan, kalau kamu selamat sementara orang lain mati, apakah kamu pantas hidup? Perang yang tidak hanya menghancurkan kota. Disinilah novel ini menurut saya memiliki kekuatan terbesar. Perang biasanya kita bayangkan sebagai sesuatu yang terjadi di luar manusia. Bom, peluru, tank, tentara, reruntuhan. Tetapi Katuh memperlihatkan bahwa perang tidak berhenti ketika suara ledakan berhenti. Perang bisa tinggal di kepala seseorang, bisa masuk ke dalam mimpi, bisa mengubah cara seseorang melihat dunia, bisa membuat seseorang merasa bersalah karena masih hidup, bisa membuat seseorang tidak mampu menerima kematian orang yang dicintainya. Dengan kata lain, perang bisa menghancurkan manusia bahkan ketika tubuhnya masih utuh. Dan Salama adalah gambaran dari hal tersebut. Ia masih berjalan, masih bekerja, masih membantu pasien, masih berbicara, masih makan, masih tertawa sesekali. Tetapi bagian tertentu dari dirinya sebenarnya telah tertinggal di masa lalu. Di rumah yang sudah hancur, di samping ibunya, di hari ketika keluarganya tercerai-berai. Dan disitulah kita mulai memahami mengapa keputusan untuk pergi menjadi begitu sulit. Karena meninggalkan Suriah bukan hanya meninggalkan tempat. Bagi Salama, itu seperti meninggalkan semua orang yang telah mati. Laila dan harapan yang rapuh. Kemudian ada Laila. Laila bukan sekadar karakter pendamping. Ia menjadi alasan Salama untuk terus berjalan. Laila sedang mengandung, dan dalam kondisi normal, kehamilan seharusnya menjadi simbol kehidupan baru. Tetapi di tengah perang, bahkan sebuah kehidupan baru pun terasa rapuh. Laila ingin pergi. Ia ingin anaknya lahir di tempat yang aman. Dan melalui Laila, novel ini mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, tetapi sangat menyakitkan. Apakah meninggalkan tanah air demi keselamatan berarti mengkhianati tanah air? Salama terus bergulat dengan pertanyaan itu. Ia merasa bahwa jika semua orang pergi, siapa yang akan tersisa? Tetapi Laila mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa bertahan hidup bukanlah bentuk pengkhianatan, bahwa menyelamatkan diri bukan berarti tidak mencintai tempat asal kita. Kadang-kadang, pergi adalah satu-satunya cara agar kehidupan bisa berlanjut. Kenan, sebuah celah dalam kegelapan. Kemudian muncul Kenan, dan kedatangan Kenan mengubah arah cerita. Kenan juga kehilangan keluarganya. Ia hidup bersama dua adiknya, Lama dan Yusuf. Sama seperti Salama, ia juga membawa luka. Tetapi ia memilih cara yang berbeda untuk melawan keadaan. Kenan memiliki kamera. Ia merekam apa yang terjadi. Ia ingin dunia melihat apa yang terjadi di Suriah. Ia ingin orang-orang di luar sana mengetahui bahwa ada manusia yang sedang menderita. Menariknya, Kenan dan Salama sebenarnya mempunyai pandangan yang berbeda. Salama ingin menyelamatkan orang secara langsung. Kenan ingin menyampaikan cerita mereka kepada dunia. Salama menyelamatkan tubuh. Kenan berusaha menyelamatkan ingatan. Dan keduanya ternyata memiliki tujuan yang sama. Mereka tidak ingin penderitaan manusia dilupakan. Hubungan mereka berkembang secara perlahan. Tidak seperti kisah cinta yang tiba-tiba menjadi pusat cerita. Hubungan mereka tumbuh dari kesamaan pengalaman, dari kehilangan, dari rasa takut, dari percakapan kecil, dari impian-impian sederhana tentang kehidupan yang mungkin tidak akan pernah mereka dapatkan. Kenan bahkan mempunyai impian menjadi animator. Salama memiliki impian tentang dunia yang jauh lebih sederhana dibandingkan dunia tempat ia hidup sekarang. Ia ingin menjadi apoteker. Ia ingin mempelajari tumbuhan. Ia ingin melihat dunia. Ironisnya, di tengah perang, impian sederhana justru terasa seperti kemewahan. Ketika seseorang mulai berani membayangkan masa depan, disinilah Kenan menjadi penting bagi Salama. Karena Kenan tidak hanya membuatnya merasa dicintai. Ia membuat Salama kembali membayangkan masa depan. Sebelumnya, Salama hanya berpikir tentang hari ini. Bagaimana menyelamatkan pasien hari ini? Bagaimana mendapatkan makanan hari ini? Bagaimana bertahan sampai besok? Tetapi ketika Kenan hadir, ia mulai membayangkan kehidupan setelah perang. Sebuah rumah,
pendidikan, keluarga, pekerjaan, buku, cerita, dan mungkin kebahagiaan. Namun Katu tidak membiarkan kebahagiaan itu datang dengan mudah, karena perang terus berada di belakang mereka. Dan semakin dekat Salama dengan Kenan, semakin besar pula ketakutannya kehilangan seseorang lagi. Disinilah hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar romans. Cinta bagi Salama bukan hanya tentang menemukan seseorang. Cinta berarti memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk berharap. Dan berharap adalah sesuatu yang selama ini ia takuti. Ketakutan vs harapan. Kalau kita melihat novel ini secara lebih dalam, sebenarnya seluruh perjalanan Salama bisa dibaca sebagai pertarungan antara dua hal, khauf dan harapan. Khauf berkata, jangan berharap, karena harapan membuat kehilangan terasa lebih sakit. Tetapi kehidupan berkata, kalau kamu tidak berharap, untuk apa kamu bertahan? Dan Salama harus memilih. Apakah ia akan hidup hanya untuk menghindari kematian, atau ia akan mulai hidup untuk sesuatu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi seseorang yang hidup di tengah perang, pertanyaan itu sangat besar. Karena ketika setiap hari bisa menjadi hari terakhir, membayangkan masa depan membutuhkan keberanian. Penutup part 1. As Long as the Lemon Trees Grow bukan novel yang mudah. Ada kekerasan, ada kematian, ada trauma, ada kehilangan. Tetapi di balik semua itu ada sesuatu yang sangat manusiawi. Keinginan untuk hidup, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk pulang, dan keinginan untuk percaya bahwa suatu hari nanti dunia bisa kembali menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Salama tidak sedang mencari kehidupan yang sempurna. Ia hanya ingin kehidupan yang aman. Ia ingin melihat orang-orang yang dicintainya tetap hidup. Ia ingin kembali menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin itulah bentuk harapan yang paling sederhana. Bukan menjadi bahagia setiap hari, tetapi percaya bahwa masih ada hari esok yang layak diperjuangkan. Di part 2 nanti, perjalanan Salama akan menjadi jauh lebih gelap. Ia akan menghadapi serangan kimia, protes, ancaman terhadap rumah sakit, kehilangan yang selama ini tidak mampu ia terima. Dan akhirnya, sebuah perjalanan meninggalkan Suriah mempertaruhkan hidup mereka. Kita juga akan membicarakan siapa sebenarnya Khauf. Mengapa Laila memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan tentu saja, mengapa pohon lemon menjadi simbol paling penting dalam novel ini? Karena pada akhirnya, mungkin buku ini tidak sedang berbicara tentang bagaimana manusia menemukan harapan, melainkan bagaimana manusia menanam harapan kembali setelah semuanya dihancurkan. Sampai bertemu di part 2. Dan ini Antara Pikiran.